Selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Untuk mendasari kehidupan kami hari ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, memahami kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Mike Sahetapi bersama istri Pendeta Sarce secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dengan tema ajaran sesat menghasilkan perpecahan. 1 Timotius 1 ayat 4 demikian firman Tuhan. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Dari firman Tuhan di atas kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dongeng dalam ayat 4 itu? Yang dimaksud dengan dongeng adalah cerita-cerita orang Yahudi tentang malaikat-malaikat dan roh-roh yang di angkasa atau hal-hal lain yang tidak terdapat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan silsilah yang tiada putus-putusnya? Yang dimaksud dengan silsilah yang tiada putus-putusnya adalah spekulasi-spekulasi orang Yahudi mengenai para leluhur dan pahlawan perjanjian lama. Dan yang kedua, persoalan yang dicari-cari yang menghasilkan percecokan dan pertengkaran yang tidak berguna atau sia-sia. Yang ketiga, pertanyaannya, apa yang dihasilkan dari dongeng dan silsilah itu? Ya, dari dongeng dan silsilah itu akan menghasilkan yang pertama persoalan. Yang kedua, hidup yang tidak tertib atau kekacauan. Dan yang ketiga, tidak menghasilkan pertumbuhan iman. Jadi sebenarnya orang yang tidak hidup tertib itu sebenarnya bagian dari dongeng modern. Orang yang tidak bertumbuh dalam imannya sebenarnya dia hanya berkecimpung atau hanya membicarakan hal-hal yang sia-sia. Itulah sebabnya dongeng modern dan silsilah modern adalah orang yang suka membicarakan sesuatu di luar Alkitab, entah itu gosip, membicarakan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang kosong, hanya membicarakan orang lain yang hampa dan yang tidak berguna. Atau juga silsilah-silsilah dalam gereja, orang yang suka membicarakan silsilah itu adalah orang-orang yang juga suka mencari-cari persoalan, yang suka menghasilkan percekcokan, yang suka hidup dalam pertengkaran, perselisihan, perpecahan, hidup yang tidak berguna, yang hanya untuk mencari-cari kesalahan orang. Sebenarnya itu merupakan bagian dari dongeng-dongeng modern dan silsilah-silsilah modern. Orang yang membicarakan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan iman, yang tidak ada kaitannya dengan ketertiban hidup, yang hidupnya hanya untuk menghasilkan persoalan dan yang menghasilkan perpecahan. Itu adalah orang yang tinggal dalam silsilah dongeng modern. Itulah sebabnya dari bacaan di atas kita dapat mempelajari beberapa pengajaran penting. Apa saja itu? Yang pertama, jangan membicarakan hal-hal yang sia-sia yang tidak membangun iman kita. Dan yang kedua, bicarakanlah hal yang membangun berdasarkan kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, awasilah setiap pengajaran
karena hal itu akan menentukan sikap dan perbuatan kita sehingga tidak menghasilkan persoalan atau kekacauan. Ya, mari kita awasi setiap perkataan kita, awasi pembicaraan kita, dan awasi juga pengajaran kita, sehingga jangan sampai pembicaraan-pembicaraan kita itu menghasilkan persoalan dalam jemaat, menghasilkan perpecahan dalam jemaat, menghasilkan hidup yang tidak tertib, yang semau-maunya saja. Oleh karena itu, kita juga perlu mengawasi pengajaran kita, karena pengajaran itu menjadi dasar seseorang dalam berbicara dan juga dalam mengambil sebuah tindakan. Pengajaran yang benar akan menghasilkan pembicaraan yang benar dan juga akan menghasilkan hidup yang benar dan perbuatan yang benar. Orang yang tidak hidup dalam pengajaran firman Allah, maka dia akan sibuk dengan dongeng-dongeng, dengan hal yang kosong, hal yang sia-sia, hal yang dapat membawa kepada perpecahan dan kekacauan. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup dalam firman Allah, dia akan menghasilkan pertumbuhan imannya. Oleh karena itu, mari awasilah seluruh pengajaran kita hanya berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Allah yang datang pagi hari ini untuk mengingatkan kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah inilah yang menjadi dasar kami dalam bertindak, berbicara, dan menyampaikan hal-hal yang benar kepada orang lain. Tuhan berkati kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Amin.